Di hari ulang tahun suaminya, seorang istri berjilbab mendapati pengkhianatan pahit. Sang suami merayakan bersama wanita lain. Namun, ia tidak menangis. Dengan tenang, ia menyajikan kue ulang tahun buatannya yang berisi bukti perselingkuhan. Sebuah senyuman tersungging di bibirnya. Apakah kebenaran ini akan menghancurkan atau justru membangun kembali fondasi rumah tangganya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Bau harum masakan memenuhi dapur sederhana kami di ujung desa. Bukan masakan biasa, ini adalah rendang kesukaan suamiku, hidangan yang selalu kubuatkan setiap kali ia berulang tahun. Jarum jam menunjukkan pukul 7 malam, dan sebentar lagi ia pulang. Hatiku berdebar, memikirkan kejutan kecil yang telah kusiapkan. Di meja makan, sebuah kue coklat buatan tanganku sendiri menunggu. Di atasnya, lilin-lilin kecil siap dinyalakan, melambangkan 35 tahun usianya. Sudah 10 tahun kami menikah. 10 tahun yang diisi dengan tawa, tangis, dan perjuangan bersama. Aku selalu percaya, cinta kami adalah fondasi terkuat yang pernah ada. Aku mengusap pelan kerudungku, merapikan setiap helainya, memastikan penampilanku sempurna di matanya. Perasaanku hangat, membayangkan senyum bahagia yang akan tersungging di bibirnya saat melihat semua ini. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda akhir-akhir ini. Perhatian suamiku mulai terbagi. Panggilan telepon yang lebih sering ia sembunyikan, tatapan kosong saat bicara, dan alasan-alasan klise untuk pulang larut. Aku mencoba menepisnya, meyakinkan diri bahwa semua itu hanya perasaanku saja, mungkin karena lelah mengurus rumah tangga dan mengajar di madrasah. Tapi, bisikan-bisikan halus dari tetangga mulai terdengar. Obrolan-obrolan yang terputus saat aku lewat, tatapan simpati yang aneh dari ibu-ibu di pengajian. Aku mencoba tak peduli, tak ingin merusak kedamaian rumah tangga kami dengan kecurigaan tak berdasar. Aku selalu percaya pada suamiku. Malam ini, aku berharap semua keraguan itu sirna. Aku ingin melihat kembali suamiku yang dulu, yang penuh cinta dan perhatian. Aku ingin merayakan hari istimewanya dengan kehangatan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Aku merapikan piring-piring, menata sendok dan garpu dengan hati-hati. Semua harus sempurna. Ponselku berdering, suara ibu di seberang sana. "Bagaimana, Nak? Sudah pulang suamimu?" Tanyanya lembut. Aku menggeleng, meski tahu ibu tak bisa melihat. "Belum, Bu. Mungkin sebentar lagi," jawabku, mencoba terdengar ceria. Ibu mendesah pelan. "Hati-hati ya, Nak. Ibu dengar banyak berita aneh-aneh." Aku segera memotong pembicaraan, tak ingin mendengar lebih banyak. Aku melirik jam lagi. Pukul 7:30. Seharusnya ia sudah sampai. Perasaan gelisah mulai merayapi hatiku. Aku berjalan ke jendela, menatap jalan desa yang mulai sepi. Hanya suara jangkrik yang terdengar, menemani kesunyian malam. Tiba-tiba, deru sepeda motor terdengar. Hatiku melonjak. Itu pasti dia. Aku bergegas ke pintu, bersiap menyambutnya dengan senyum lebar. Namun, motor itu melaju, melewati rumah kami begitu saja. Bukan suamiku. Desahan kekecewaan lolos dari bibirku. Aku kembali ke dapur, menatap hidangan yang mulai mendingin. Rendang yang kukenal lezat kini terasa hambar. Kue coklat itu, yang tadi terlihat menggiurkan, kini tampak seperti ejekan. Ada firasat buruk yang mencengkeram. Pukul 9 malam dan suamiku tak kunjung tiba.
Aku mencoba menghubunginya, namun ponselnya tidak aktif. Panik mulai menyerang. Kemana dia? Mengapa ia tak memberiku kabar? Aku mencoba menenangkan diri, mungkin ada urusan mendadak di kantor desa, atau motornya mogok. Tapi hatiku tahu, ini bukan hal yang biasa. Suamiku tidak pernah sekalipun melewatkan ulang tahunnya bersamaku. Aku duduk di kursi meja makan, menatap lilin-lilin di atas kue. Dingin. Seperti perasaanku saat ini. Kemudian, sebuah ide terlintas di benakku, sebuah rencana yang gila, namun terasa sangat perlu. Aku harus mencari tahu. Aku harus memastikan. Dan aku tahu persis di mana harus mencari. Dengan tekad bulat, aku bangkit, mematikan lampu dan keluar dari rumah, meninggalkan semua hidangan dan kue itu dalam kegelapan. Udara malam desa terasa dingin, menusuk kulit. Aku menyusuri jalan setapak yang gelap, hanya diterangi cahaya rembulan yang samar dan beberapa lampu rumah warga yang masih menyala. Jantungku berdebar kencang, bukan karena dingin, melainkan karena campuran takut dan penasaran. Kemana aku akan pergi? Ke rumah Ibu Fatma. Ibu Fatma adalah tetangga kami yang paling sering berbicara tentang suamiku. Wanita tua itu memang dikenal punya pendengaran dan penglihatan setajam elang. Tak ada satupun rahasia di desa ini yang luput dari pengawasannya. Aku selalu menghindarinya, tak ingin mendengar gosip. Tapi malam ini, aku butuh informasi. Aku butuh kebenaran. Sampai di depan rumah Ibu Fatma, aku ragu sejenak. Haruskah aku mengetuk? Apakah pantas seorang istri datang larut malam untuk menanyakan keberadaan suaminya kepada tetangga? Tapi, desakan untuk tahu lebih kuat dari rasa malu. Aku mengetuk pintu pelan. Tak lama, pintu terbuka. Ibu Fatma menatapku dengan tatapan terkejut, namun kemudian senyumnya mengembang, senyum yang entah kenapa terasa penuh arti. "Nak, kenapa malam-malam begini?" tanyanya, suaranya pelan. Aku mencoba tersenyum, menyembunyikan kegelisahan. "Maaf Bu, mengganggu." Saya hanya ingin bertanya, Ibu melihat suami saya?" Aku berusaha agar suaraku terdengar santai. Ibu Fatma mengamatiku sesaat, seolah menimbang-nimbang. Lalu, ia membuka pintu lebih lebar, mengisyaratkan agar aku masuk. "Masuklah, Nak. Ada yang perlu Ibu ceritakan," katanya, nadanya serius. Aku masuk ke ruang tamu yang sederhana. Ibu Fatma duduk di sofa kayu, dan aku duduk di kursi di depannya. Aroma teh melati tercium samar. Ibu Fatma menuangkan teh untukku. "Minumlah dulu, Nak. Kau pasti lelah," ujarnya. Aku meminum teh itu perlahan, mencoba menenangkan diri. Ibu Fatma menatapku dalam-dalam. "Nak, Ibu tahu ini akan sulit untukmu. Tapi Ibu merasa harus memberitahumu." Jantungku berdesir, firasat buruk semakin menjadi. "Tadi sore, Ibu melihat suamimu," katanya, memulai ceritanya. "Dia bukan sendirian. Ada seorang perempuan muda bersamanya. Cantik sekali, Nak, modis, bukan seperti gadis-gadis desa sini." Ibu Fatma berhenti sejenak, seolah memberi jeda agar aku mencerna informasinya. Aku merasakan darahku berdesir. Tanganku gemetar memegang cangkir teh. "Di mana, Bu?" tanyaku, suaraku tercekat. "Di jalan menuju kota, Nak." Mereka naik mobil. "Mobilnya bagus sekali, Ibu tidak pernah melihatnya di desa ini," lanjut Ibu Fatma. "Mereka tampak sangat akrab. Seperti sepasang kekasih." Kata-kata itu menghantamku seperti godam. Sepasang kekasih? Suamiku? Bersama wanita lain? Di hari ulang tahunnya sendiri?
Aku merasa seluruh duniaku runtuh seketika. Ibu juga melihatnya membawa sebuah kotak besar. Seperti kotak kue, tambah Ibu Fatma, seolah tak menyadari betapa hancurnya aku. Kue. Tiba-tiba aku teringat kue ulang tahun di rumah. Kue yang kubuat dengan sepenuh hati. Rasa sakit yang tak terlukiskan menusuk dadaku. Ini bukan lagi sekadar firasat, ini adalah kenyataan pahit yang terpampang jelas. Aku menunduk, mencoba menahan air mata yang mendesak keluar. Aku tak ingin terlihat lemah di depan Ibu Fatma. Namun, rasanya terlalu berat. Pengkhianatan ini terasa sangat nyata. Ibu Fatma mengusap lenganku pelan. Sabar ya, nak. Ibu tahu ini sulit. Tapi kau harus kuat. Suaranya terdengar tulus. Aku mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fatma dan segera pamit pulang. Langkahku terasa berat, setiap langkah seperti menyeretku ke dalam jurang keputusasaan. Desa yang tadinya sunyi kini terasa bising oleh jeritan hatiku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Semua rencana kejutan, semua harapan yang kubangun, hancur berkeping-keping. Air mata akhirnya tumpah, mengalir deras membasahi pipiku. Ini bukan sekadar sakit hati, ini adalah luka yang merobek-robek jiwaku. Tapi di tengah kepedihan yang mendalam itu, secercah api kecil mulai menyala di dalam diriku. Amarah. Amarah yang membakar, membangkitkan kekuatan yang tak pernah kusangka ada. Aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Aku harus menghadapi ini. Aku harus tahu segalanya. Dan aku akan mencari cara untuk membuat dia mengakui kebohongannya. Aku akan menunjukkan kepadanya bahwa aku tidak selemah yang ia kira. Aku tiba di rumah, membuka pintu yang gelap. Dapurku sunyi, dingin. Kue ulang tahun di meja makan seperti mengejekku. Tapi kali ini, aku tidak lagi merasakan kesedihan yang sama. Sebuah tekad baru telah muncul. Aku akan mengubah kue itu, dari simbol cinta menjadi senjata kebenaran. Malam itu, tidurku tak nyenyak. Otakku terus berputar, mencari cara untuk membalas pengkhianatan suamiku. Aku merasa marah, sangat marah, tapi aku tahu, kemarahan tanpa strategi hanya akan melukai diriku sendiri. Aku harus cerdas. Aku harus tenang. Matahari mulai mengintip dari balik bukit, menyinari kamarku dengan cahaya samar. Aku bangkit, merasa lelah, namun pikiran-pikiran di kepalaku tak berhenti berpacu. Aku melihat pantulan diriku di cermin, seorang wanita berjilbab dengan mata sembab dan tatapan kosong. Aku harus mendapatkan kembali kekuatan itu. Ide itu muncul begitu saja, seolah bisikan dari alam semesta. Sebuah ide yang gila, namun terasa sangat pas. Kue. Kue ulang tahun yang tadinya disiapkan untuk merayakan cinta, kini akan menjadi medium untuk mengungkap kebenaran. Aku berjalan ke dapur, menatap kue coklat yang masih utuh. Bentuknya masih sempurna, namun maknanya telah berubah total. Aku meraih pisau, memotongnya dengan hati-hati. Bukan untuk dimakan, melainkan untuk persiapan. Aku membuka laci, mencari sesuatu yang bisa kujadikan bukti. Ponsel suamiku. Ponsel itu selalu menjadi sumber misteri bagiku. Penuh dengan pesan-pesan tersembunyi, panggilan yang tak terjawab dan rahasia yang ia tutupi. Aku tahu kata sandi ponselnya. Dulu, ia pernah memberitahuku, mengatakan tak ada yang disembunyikan dariku. Ironis sekali. Dengan tangan gemetar, aku membuka ponselnya. Jantungku berdebar kencang saat melihat isinya. Ada banyak pesan yang mencurigakan. Pesan-pesan dari nomor yang tak kukenal, dengan panggilan sayang dan janji-janji manis. Aku memotret semua tangkapan layar itu.
Aku juga merekam percakapan terakhirnya, suaranya yang lembut dan penuh cinta, bukan padaku, tapi pada wanita lain. Aku mencari bukti yang lebih konkret. Foto-foto. Dan benar saja, ada beberapa foto yang jelas menunjukkan kebersamaannya dengan wanita lain. Senyum mereka, tatapan mereka, semuanya mengkhianati janji-janji suci yang pernah ia ucapkan padaku. Air mataku menetes lagi, namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan dan kekecewaan yang mendalam. Aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Aku harus menunjukkannya. Bukan dengan pertengkaran, bukan dengan jeritan, tapi dengan bukti yang tak terbantahkan. Aku mengambil sebuah kantong plastik kecil, membungkus rapi ponselnya dan beberapa lembar hasil cetakan bukti-bukti yang sudah kurangkum. Lalu, dengan sangat hati-hati, aku membuat lubang di bagian tengah kue. Lubang yang cukup besar untuk menyembunyikan harta karun itu. Aku memasukkan ponsel dan bukti-bukti ke dalam lubang kue, lalu menutupnya kembali dengan lapisan coklat leleh yang telah kusiapkan. Aku merapikan permukaannya, memastikan tidak ada jejak yang terlihat. Kue itu tampak seperti kue ulang tahun pada umumnya, cantik dan menggiurkan, namun di dalamnya tersimpan rahasia yang akan menghancurkan segalanya. Aku tahu ini risiko besar. Mungkin suamiku akan marah besar. Mungkin ini akan mengakhiri segalanya. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak bisa hidup dalam kebohongan ini. Aku harus tahu kebenaran, dan dia harus menghadapinya. Seharian itu, aku tetap melakukan rutinitas seperti biasa. Mengajar di madrasah, mengurus rumah. Aku mencoba bersikap setenang mungkin, seolah tak ada yang terjadi. Tapi di dalam hatiku, badai tengah berkecamuk. Aku menunggu. Menunggu malam tiba, menunggu saat ia pulang. Ketika suamiku akhirnya pulang, senyumnya terlihat sedikit canggung. Ia mencium keningku seperti biasa. "Maaf sayang. Ada urusan mendadak di kantor desa," ucapnya mencoba meyakinkanku. Aku hanya tersenyum tipis, senyum yang menyimpan ribuan makna. "Tidak apa-apa, Mas. Aku sudah menyiapkan makan malam. Dan, ada kejutan untukmu," kataku, mencoba menjaga nada suaraku tetap datar. Ia tampak sedikit terkejut, namun kemudian senyumnya mengembang. Kami duduk di meja makan. Aku menyajikan rendang yang sudah kuhangatkan kembali. Aku melihatnya menyantap makanan dengan lahap, seolah tak ada beban di hatinya. Aku merasa mual. Bagaimana bisa ia bersikap seolah tak terjadi apa-apa setelah semua yang ia lakukan? Setelah makan, aku membawa kue itu. Lilin-lilin kecil sudah kusiapkan di sampingnya. "Tiup lilinnya, Mas," kataku, suaraku sedikit bergetar. Ia tersenyum, lalu meniup lilinnya. Aku bertepuk tangan pelan. "Selamat ulang tahun, Mas," kataku, tatapanku lurus ke matanya. "Semoga panjang umur dan semoga semua rahasiamu terungkap." Senyumnya sedikit memudar. Ia menatapku, seolah ada sesuatu yang ia rasakan dari nada bicaraku. Tapi ia tidak mengatakan apa-apa. Aku menyerahkan pisau padanya. "Potong kuenya, Mas," kataku. Jantungku berdebar kencang, menanti detik-detik kebenaran itu terungkap. Aku tersenyum, senyum tipis yang menyimpan ironi. Ini adalah senyum terakhirku untuk kebohongan ini. Suamiku mengambil pisau yang kusodorkan. Tangannya tampak ragu saat ia mulai memotong kue. Aku menatapnya lekat-lekat, mencoba membaca ekspresinya. Ia masih tersenyum, namun senyum itu kini terlihat sedikit dipaksakan. Aku bisa melihat kilatan kebingungan di matanya. Potongan pertama.
Pisau menembus lapisan coklat, dan aku bisa merasakan desiran kecil di dalam hatiku. Ia memotongnya dengan perlahan, seolah menikmati setiap detik ritual ulang tahun ini. Oh, betapa naifnya ia. Potongan kedua. Aku menahan napas. Aku tahu sebentar lagi. Jantungku berdebar semakin kencang, suaranya bergemuruh di telingaku. Aku ingin melihat wajahnya saat kebenaran itu terungkap. Tiba-tiba, pisau menyentuh sesuatu yang keras di dalam kue. Suamiku mengernyitkan dahi. Ia menarik pisaunya, dan sedikit bagian dari kantong plastik itu terlihat. Matanya melebar. Ia memandangku, tatapannya penuh tanya. Aku hanya tersenyum, senyum yang tenang, bahkan sedikit dingin. Ada apa, Mas? Ada kejutan lain di dalam kue, kataku, nadaku terdengar santai. Ia meletakkan pisau, lalu dengan hati-hati merobek bagian kue yang mengganjal. Tangannya gemetar saat ia menarik kantong plastik itu keluar. Saat ia melihat ponselnya dan lembaran-lembaran cetakan bukti di dalamnya, wajahnya langsung memucat. Warna merah yang tadinya menghiasi wajahnya kini lenyap, digantikan pucat pasi. Matanya melotot, menatapku tak percaya. Mulutnya sedikit terbuka, namun tak ada suara yang keluar. Ia tampak seperti patung lilin yang baru saja kulihat di televisi. Aku menyaksikan reaksinya dengan tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada air mata. Hanya sebuah kepuasan kecil yang tumbuh di dalam diriku. Ini adalah buah dari kesabaranku. Ia menatap ponselnya, lalu menatapku bergantian. Ia tak bisa berkata-kata. Bukti itu begitu nyata, begitu tak terbantahkan. Foto-foto kebersamaannya dengan wanita lain, pesan-pesan mesra yang ia tukarkan, semuanya terpampang jelas di hadapannya. Ini apa sayang? Akhirnya, suaranya keluar, terdengar serak dan nyaris tak terdengar. Aku mencondongkan tubuhku sedikit ke depan. Itu adalah hadiah ulang tahun dariku, Mas. Hadiah kejujuran, kataku, suaraku tenang dan jelas. Bukti dari semua rahasia yang selama ini Mas sembunyikan. Ia menjatuhkan kantong plastik itu di meja. Tangannya gemetar hebat. Ia mencoba meraihku, namun aku menghindar. Sayang, ini salah paham. Ucapnya, berusaha mencari alasan. Aku tersenyum tipis. Salah paham bagaimana, Mas? Apakah foto-foto ini salah paham? Apakah pesan-pesan ini salah paham? Apakah wanita itu salah paham? Aku melontarkan pertanyaan itu satu persatu, menusuknya dengan kenyataan. Ia terdiam, tak mampu membantah. Wajahnya semakin pucat. Ia menundukkan kepala, menghindari tatapanku. Aku melihat bahunya bergetar. Entah karena penyesalan atau ketakutan, aku tak tahu. Aku sudah tahu semuanya, Mas, kataku, nadaku tetap tenang. Sejak awal, aku sudah merasakan ada yang berbeda. Tapi aku memilih untuk percaya. Aku memilih untuk menjaga rumah tangga ini. Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kataku meresap. Tapi kini, aku tidak bisa lagi. Aku tidak bisa hidup dalam kebohongan. Apalagi di hari ulang tahunmu sendiri, Mas, kau memilih untuk bersamanya. Itu yang paling melukaiku. Hening. Hanya suara napas kami yang terdengar. Bau rendang yang tadi memenuhi ruangan kini bercampur dengan aroma kecurigaan dan pengkhianatan. Kue ulang tahun itu teronggok di meja, menjadi saksi bisu dari kehancuran ini. Suamiku mengangkat kepalanya perlahan. Matanya merah, namun kering. Ia menatapku, tatapannya memohon. Sayang, aku mohon, beri aku kesempatan, katanya, suaranya lemah. Aku menggeleng pelan.
Kesempatan untuk apa, Mas? Untuk mengulang kebohongan yang sama? Aku butuh kejujuran. Aku butuh penjelasan yang sebenarnya. Ia terdiam lagi. Aku tahu ia sedang berpikir keras, mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Tapi kali ini, tidak ada jalan keluar baginya. Aku sudah menyiapkan segalanya. Aku bangkit dari dudukku. Aku butuh waktu, Mas. Untuk berpikir. Untuk menenangkan diri, kataku, suaraku datar. Dan Mas juga butuh waktu untuk merenungkan semua ini. Aku berjalan perlahan menuju kamar, meninggalkan suamiku sendiri di meja makan, bersama dengan kue ulang tahun yang berisi bukti perselingkuhannya. Aku bisa merasakan tatapannya mengikuti langkahku. Aku tidak menoleh. Aku tahu ini baru permulaan. Malam terasa panjang dan dingin. Aku berbaring di kamar, menatap langit-langit yang gelap. Setiap detik terasa seperti berjam-jam. Suamiku masih di ruang makan, aku bisa mendengar ia mondar-mandir. Kadang, terdengar helaan napas beratnya. Aku tidak tahu harus merasakan apa. Marah? Kecewa? Sedih? Semua emosi itu bercampur aduk, menciptakan pusaran di dalam hatiku. Aku mencoba mengingat kembali semua kenangan kami, 10 tahun pernikahan yang kujaga dengan sepenuh jiwa. Apakah semua itu hanya ilusi? Pukul 1 dini hari. Aku mendengar suamiku masuk ke kamar. Ia tidak menyalakan lampu. Aku bisa merasakan ia berdiri di samping tempat tidur. Hening. Kami berdua hanya terdiam, dipisahkan oleh kegelapan dan tembok-tembok kebohongan. Sayang. Suaranya terdengar sangat pelan, nyaris seperti bisikan. Aku minta maaf. Aku tidak menjawab. Maaf? Apakah kata maaf bisa menghapus semua luka ini? Apakah maaf bisa mengembalikan kepercayaanku yang sudah hancur berkeping-keping? Ia duduk di tepi tempat tidur, di sisiku. Aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya, namun hatiku terasa dingin. Ia mencoba meraih tanganku, namun aku menariknya menjauh. Aku tahu aku salah, sayang. Aku hilaf, katanya, suaranya bergetar. Dia hanya teman kerja. Tidak ada apa-apa di antara kami. Aku tertawa sinis. Tawa yang kering. Teman kerja? Teman kerja yang merayakan ulang tahunmu secara diam-diam? Teman kerja yang bertukar pesan mesra dan foto-foto akrab? Aku menyemburkan kata-kata itu, penuh dengan kemarahan yang tertahan. Ia terdiam lagi. Aku janji, sayang. Aku akan putus hubungan dengannya. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku berbalik, menatapnya dalam gelap. Bagaimana aku bisa percaya padamu, Mas? Kau sudah berbohong padaku. Kau sudah menghancurkan kepercayaanku. Ia menghela napas panjang. Aku akan buktikan, sayang. Aku akan buktikan bahwa aku bisa berubah. Aku tidak menjawab. Hanya ada keheningan. Aku tidak tahu apakah aku ingin memberinya kesempatan. Kepercayaan adalah pondasi. Jika pondasinya sudah hancur, bagaimana mungkin bangunan itu bisa berdiri kokoh lagi? Aku memejamkan mata, mencoba tidur. Namun, bayangan suamiku dengan wanita lain terus menghantuiku. Aroma rendang dan kue ulang tahun bercampur dengan aroma pengkhianatan, membuatku mual. Pagi harinya, aku bangun lebih dulu. Suamiku masih tidur, wajahnya tampak lelah dan sedikit sembab. Aku menatapnya sejenak, mencoba menemukan kembali sosok yang dulu ku kenal. Tapi yang kulihat hanyalah bayangan pria yang telah menghancurkan kepercayaanku. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa, meskipun nafsu makanku hilang.
Suamiku terbangun tak lama kemudian. Ia datang ke dapur, wajahnya muram. "Sayang," panggilnya. Aku tidak menoleh. "Sarapan sudah siap," kataku datar. Kami sarapan dalam diam. Tidak ada obrolan ringan, tidak ada tawa. Hanya suara sendok dan garpu yang beradu. Aku merasa sangat lelah. Lelah dengan kebohongan, lelah dengan kepura-puraan. Setelah sarapan, aku bersiap untuk mengajar di madrasah. Suamiku mengikutiku ke teras. "Aku akan ke kantor desa, sayang," katanya. Aku mengangguk. "Hati-hati," kataku tanpa menatapnya. Ia meraih tanganku, mencoba menggenggamnya. Kali ini, aku membiarkan. Tangannya terasa dingin, dan aku bisa merasakan ia sedikit gemetar. "Aku akan pulang cepat. Kita akan bicara lagi nanti ya?" pintanya. Aku mengangguk lagi. Aku tidak yakin apakah ada yang perlu dibicarakan lagi. Apa yang bisa ia katakan yang bisa mengubah semua ini? Aku berangkat ke madrasah, meninggalkan suamiku sendiri di rumah. Aku tahu, hari ini akan menjadi hari yang panjang. Dan malam nanti, aku harus membuat keputusan. Keputusan yang akan menentukan arah hidupku selanjutnya. Di madrasah, aku mencoba fokus mengajar. Namun, pikiranku terus melayang. Aku melihat senyum polos anak-anak, dan tiba-tiba teringat akan janji-janji suci yang dulu kami ucapkan di depan orang tua dan keluarga. Janji untuk setia, untuk saling menjaga, untuk membangun keluarga sakinah. Semua itu kini terasa begitu jauh. Aku merasa harus berbicara dengan seseorang. Seseorang yang bisa memberiku nasihat. Seseorang yang bisa memahami perasaanku. Dan aku tahu siapa orangnya. Setelah madrasah usai, aku memutuskan untuk mengunjungi ibu di rumahnya. Aku butuh bimbingan. Madrasah usai, dan aku langsung menuju rumah ibu. Langkahku terasa berat, setiap langkah membawa beban pikiran yang semakin menumpuk. Aku tahu, ibu pasti akan kaget melihatku datang tanpa kabar di siang bolong. Setibanya di rumah ibu, aku melihat beliau sedang menyiram tanaman di halaman. Wajahnya tersenyum lembut saat melihatku. "Nak, tumben sekali datang jam segini?" tanyanya, ada nada khawatir di suaranya. Aku tidak bisa menahan lagi. Air mataku tumpah. Dan aku langsung memeluk ibu erat-erat. Pelukan ibu terasa begitu hangat, begitu menenangkan. Semua beban yang kupendam selama ini seolah luruh dalam pelukannya. Ibu mengusap punggungku perlahan. "Ada apa, Nak? Ceritakan pada ibu," bisiknya lembut. Kami masuk ke dalam rumah. Aku duduk di samping ibu di sofa, membiarkan air mataku mengalir. Aku mulai menceritakan semuanya, dari firasat buruk yang kurasakan, pertemuan dengan Ibu Fatma, hingga momen terungkapnya bukti di dalam kue ulang tahun. Ibu mendengarkan dengan saksama, sesekali menghela napas panjang. Wajahnya menunjukkan kesedihan dan keprihatinan yang mendalam. Ketika aku selesai bercerita, ibu memelukku lagi. "Sabar ya, Nak. Ibu tahu ini sangat berat untukmu," kata ibu, suaranya penuh kasih sayang. "Tapi kau sudah melakukan yang terbaik. Kau sudah mencoba mencari kebenaran." Ibu menatapku dalam-dalam. "Setiap pernikahan pasti ada ujiannya, Nak. Ujian ini mungkin yang paling berat untukmu. Tapi ibu yakin kau akan kuat menghadapinya." "Apa yang harus kulakukan, Bu?" tanyaku, suaraku serak. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Kepercayaanku sudah hancur. Ibu menghela napas. "Keputusan ada di tanganmu, Nak. Tapi dengarkan nasihat ibu. Jangan terburu-buru mengambil keputusan saat emosi sedang meluap.
Pikirkan baik-baik, nak. Pikirkan apa yang terbaik untuk dirimu, untuk masa depanmu. Pernikahan itu bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang komitmen, kejujuran, dan kepercayaan. Jika kepercayaan sudah hilang, apakah pernikahan bisa tetap bertahan? Tanyaku lirih. Ibu terdiam sejenak. Bisa, nak, jika ada keinginan kuat dari kedua belah pihak untuk memperbaikinya. Tapi itu butuh waktu, butuh kesabaran, dan butuh pengorbanan yang besar. Suamimu sudah mengakui kesalahannya? Tanya ibu. Aku mengangguk. Dia bilang dia hilaf, Bu. Dan dia janji akan berubah. Nah, itu awal yang baik, nak, kata ibu. Tapi janji saja tidak cukup. Dia harus membuktikannya. Kau juga harus melihat perubahan yang nyata dari dirinya. Berikan dia kesempatan untuk membuktikan diri. Tapi dengan batasanmu sendiri. Jika dia tidak bisa membuktikannya, maka kau harus siap dengan segala kemungkinan. Ibu kemudian menceritakan kisah-kisah dari Al-Quran tentang kesabaran, tentang memaafkan, namun juga tentang menjaga diri dari kezaliman. Kata-kata ibu terasa menenangkan hatiku yang bergejolak. Jangan pernah melupakan harga dirimu, nak, pesan ibu. Seorang wanita harus punya harga diri. Tapi juga jangan sampai kebencian menguasai hatimu. Kami berbincang panjang lebar. Ibu memberiku kekuatan, memberiku arah. Aku merasa sedikit lega setelah mencurahkan semuanya. Aku tahu, aku tidak sendirian. Ketika senja mulai tiba, aku pamit pulang. Ibu memelukku erat lagi. Apapun keputusanmu, nak, ibu akan selalu mendukungmu. Tapi ibu harap, kau mengambil keputusan yang terbaik untuk dirimu. Aku kembali ke rumah dengan perasaan yang sedikit lebih tenang. Nasihat ibu telah memberiku pencerahan. Aku tidak akan gegabah. Aku akan memberikan kesempatan, namun dengan syarat. Aku akan melihat apakah suamiku benar-benar serius dengan penyesalannya. Malam itu, suamiku sudah menungguku di rumah. Wajahnya tampak lebih muram dari pagi tadi. Ia tidak banyak bicara, hanya menatapku dengan tatapan bersalah. Aku menyadari ia juga sedang dalam tekanan. Aku memutuskan untuk tidak membahas masalah ini secara langsung. Aku ingin memberinya waktu, dan aku juga ingin melihat usahanya. Aku harus melihat kesungguhan, bukan sekadar kata-kata. Kami makan malam dalam diam lagi. Namun kali ini, keheningan itu sedikit berbeda. Tidak ada lagi ketegangan yang sama seperti semalam. Ada sedikit celah untuk harapan. Harapan yang rapuh, namun tetap ada. Aku tahu, jalan yang harus kutempuh tidak akan mudah. Tapi aku sudah siap. Aku akan menghadapi ini dengan kepala tegak, demi diriku sendiri, demi harga diriku. Dan demi kebenaran. Beberapa hari berlalu. Suasana di rumah terasa berat, namun perlahan mulai ada sedikit perubahan. Suamiku terlihat lebih pendiam, lebih sering berada di rumah. Ia berusaha membantuku mengerjakan pekerjaan rumah, mencoba berbicara denganku, meskipun aku masih sering menghindar. Aku mengamatinya, mencoba mencari tahu apakah penyesalannya tulus atau hanya sekadar akting. Aku masih memegang ponselnya dan bukti-bukti itu. Aku tidak akan mengembalikannya sampai aku yakin bahwa ia benar-benar berubah. Suatu sore, saat aku sedang menyiram tanaman di halaman, tetangga kami, Ibu Rina, menghampiriku. Wajahnya terlihat prihatin. Nak, ibu dengar ada sesuatu ya? Tanyanya hati-hati. Aku hanya tersenyum tipis. Tidak ada apa-apa, Bu, jawabku, mencoba mengelak. Aku tidak ingin semua orang di desa tahu masalah rumah tanggaku. Ibu Rina menghela napas. Ibu tahu itu sulit, nak.
Tapi ibu hanya ingin memberimu tahu, ibu selalu ada jika kau butuh teman bicara. Aku mengangguk, berterima kasih dalam hati. Di madrasah, aku juga merasakan tatapan-tatapan simpati dari rekan guru. Berita cepat menyebar di desa kecil ini. Aku mencoba bersikap biasa saja, fokus pada pekerjaanku. Namun, rasanya sangat sulit. Setiap tatapan, setiap bisikan, terasa seperti tusukan. Suamiku sendiri mencoba menunjukkan perubahannya. Ia sering mengajakku bicara, menanyakan kabarku, bahkan mengajakku jalan-jalan sore ke sawah. Ia juga mulai lebih sering menemaniku saat pergi ke pengajian. Ia mencoba. Aku bisa melihat usahanya. Tapi bayangan wanita itu, bayangan pengkhianatan di hari ulang tahunnya, masih terus menghantuiku. Setiap kali aku melihatnya tersenyum, aku teringat senyum yang sama yang ia berikan pada wanita lain dalam foto-foto itu. Suatu malam, saat kami sedang makan malam, suamiku tiba-tiba berkata, "Sayang, aku sudah memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan sampingan itu." Aku mengangkat alisku. Pekerjaan sampingan? Itu adalah pekerjaan yang dulu sering ia jadikan alasan untuk pulang larut. Aku tidak pernah tahu persis pekerjaan itu apa, hanya tahu itu melibatkan perjalanan ke kota. "Mengapa?" tanyaku datar. Ia menunduk. Karena aku tidak ingin ada lagi alasan untuk bertemu dengannya." Jantungku berdesir. Jadi, wanita itu ada hubungannya dengan pekerjaan sampingannya? Aku merasa marah lagi. Berapa banyak kebohongan yang telah ia simpan dariku? "Siapa dia sebenarnya, Mas?" tanyaku, nadaku berubah serius. "Jelaskan semuanya padaku." Ia menghela napas panjang. Dia adalah relasi bisnis. Awalnya hanya sebatas pekerjaan. Tapi entahlah. Aku tidak tahu bagaimana semuanya jadi sejauh ini. "Sejauh apa, Mas?" desakku. "Sejauh merayakan ulang tahun bersamanya." Ia terdiam, lalu mengangkat kepalanya. Matanya terlihat sendu. "Aku tahu aku salah besar, sayang. Aku benar-benar menyesal." Aku menatapnya lurus. "Aku ingin tahu, Mas. Apakah kau mencintainya?" Pertanyaan itu membuat ia terkesiap. Ia menggeleng cepat. "Tidak, sayang. Aku tidak mencintainya. Aku mencintaimu. Hanya kau." Aku mendesah. "Lalu kenapa kau melakukan semua ini?" Ia menunduk lagi. "Aku tidak tahu, sayang. Aku merasa kesepian. Merasa tidak dihargai. Dan dia selalu ada untukku. Dia selalu memujiku. Aku tahu itu bukan alasan. Aku tahu aku salah." Kata-katanya membuat hatiku sedikit melunak. Kesepian? Merasa tidak dihargai? Apakah selama ini aku terlalu fokus pada rutinitas hingga melupakan kebutuhannya? Aku mencoba mencari kesalahan dalam diriku. Namun, pengkhianatannya tetaplah pengkhianatan. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan hal itu. "Aku butuh waktu, Mas. Untuk memaafkanmu. Untuk membangun kembali kepercayaan ini," kataku. "Dan kau harus membuktikannya. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata." Ia menatapku dengan tatapan penuh harap. "Aku akan membuktikannya, sayang. Aku akan lakukan apa saja." Aku tidak tahu apakah ia benar-benar akan berubah. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkannya sepenuhnya. Tapi aku tahu ini adalah langkah awal. Sebuah langkah yang sangat sulit, namun harus kami tempuh bersama. Aku sadar, pernikahan ini sedang diuji dengan sangat berat. Dan aku harus kuat.
Demi diriku sendiri, demi martabatku sebagai seorang istri, dan demi masa depan yang masih belum jelas. Malam itu, aku tidur di sampingnya, namun jarak di antara kami terasa begitu jauh. Aku berharap suatu hari nanti jarak itu bisa menyempit kembali. Atau justru menghilang sama sekali. Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Minggu-minggu berikutnya adalah masa-masa yang penuh perjuangan. Suamiku benar-benar berusaha. Ia berhenti dari pekerjaan sampingannya, lebih sering berada di rumah, dan mencoba lebih terbuka kepadaku. Ponselnya kini selalu ia letakkan di meja, tidak lagi disembunyikan. Aku sesekali mengeceknya, dan memang tidak ada lagi pesan-pesan mencurigakan. Ia juga mulai lebih sering mengajakku berbicara, menanyakan tentang hariku, tentang madrasah, bahkan tentang perasaanku. Ia mencoba menjemputku sepulang mengajar, meski aku sering menolak karena masih merasa canggung. Aku sendiri juga berusaha. Aku mencoba membuka diri, meskipun masih ada rasa sakit yang tersisa di hatiku. Aku mencoba berkomunikasi dengannya, meskipun masih sulit untuk melupakan apa yang telah terjadi. Aku juga mulai meminta dia untuk lebih aktif dalam urusan rumah tangga, dan ia melakukannya tanpa mengeluh. Kadang di tengah malam, aku terbangun dengan keringat dingin, teringat bayangan dirinya dengan wanita itu. Air mata masih sering menetes, namun aku mencoba untuk tidak menunjukkan kelemahan di hadapannya. Aku ingin ia melihat bahwa aku kuat, bahwa aku tidak mudah dihancurkan. Ibu sering berkunjung, memberi dukungan dan nasihat. Ia juga berbicara dengan suamiku, memberinya motivasi untuk berubah. Ibu bilang, penyesalan adalah langkah awal menuju kebaikan. Tapi itu harus dibuktikan dengan tindakan, bukan hanya ucapan. Aku juga mulai lebih sering menghabiskan waktu dengan teman-teman di pengajian. Mereka tidak menyinggung masalahku secara langsung, namun kehadiran mereka memberiku kekuatan dan hiburan. Aku merasa tidak sendirian dalam menghadapi ini. Suatu hari, aku menerima panggilan telepon dari Ibu Fatma. "Nak, ibu melihat suamimu," katanya. Jantungku berdesir. Aku menahan napas. Dia sedang membersihkan musola desa. Bersama bapak-bapak lainnya. Dia terlihat sangat serius. Aku tersenyum tipis. Ini adalah salah satu hal yang dulu jarang ia lakukan. Sebuah perubahan kecil, namun berarti. Ia mencoba mendekatkan diri pada agama, pada masyarakat. Aku juga mulai berani mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kusimpan. Aku bertanya kepadanya tentang perasaannya terhadap wanita itu, tentang apa yang membuatnya merasa kesepian, tentang apa yang ia harapkan dari pernikahan kami. Ia menjawab dengan jujur, dengan suara yang tulus. Ia mengakui kesalahannya, mengakui bahwa ia sempat merasa jenuh dengan rutinitas, dan wanita itu datang di saat ia sedang rapuh. Ia mengatakan bahwa ia menyadari kesalahannya, dan bahwa ia benar-benar ingin kembali membangun rumah tangga kami. Aku tidak bisa menjanjikan bahwa semuanya akan kembali seperti semula dalam semalam, sayang, katanya suatu malam. Tapi aku berjanji, aku akan berusaha setiap hari, sampai kau bisa mempercayaiku lagi. Aku menatapnya. Matanya terlihat lelah, namun ada ketulusan di sana. Aku tahu proses ini akan sangat panjang. Mungkin butuh bertahun-tahun untuk benar-benar pulih dari luka ini. Tapi setidaknya ada harapan. Aku mencoba untuk memaafkan, bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Aku tahu, dendam dan kebencian hanya akan menghancurkanku. Aku ingin bebas dari beban emosi ini. Satu hal yang aku syukuri adalah keberanianku untuk mengungkapkan kebenaran. Jika aku tidak bertindak, aku mungkin akan terus hidup dalam kebohongan.
Sekarang, setidaknya aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku masih belum sepenuhnya memulihkan kepercayaanku padanya. Namun, aku melihat usahanya, aku merasakan penyesalannya. Dan itu adalah awal yang baik. Aku memutuskan untuk memberinya kesempatan, satu kesempatan terakhir. Aku tahu ini adalah risiko. Tapi hidup ini penuh dengan risiko. Dan aku percaya, dengan doa dan kesabaran, aku bisa melewati ini semua. Di malam hari, aku mulai tidur lebih tenang. Bayangan masa lalu masih muncul sesekali, namun tidak lagi menghantuiku seperti dulu. Ada harapan yang tumbuh di dalam hatiku. Harapan untuk sebuah awal yang baru. Harapan untuk sebuah rumah tangga yang lebih kuat, yang dibangun di atas kejujuran dan saling pengertian. Musim berganti. Hujan mulai sering turun, membasahi desa kami. Suasana rumah kami juga perlahan mulai menghangat. Suamiku semakin aktif dalam membantu pekerjaan rumah, mengurus taman, dan bahkan sesekali memasak. Ia juga sering menemaniku pergi ke pasar, atau sekadar duduk di teras sambil bercerita. Aku mulai membuka diri lebih banyak. Kami sering menghabiskan waktu dengan berbicara, tidak hanya tentang masalah yang terjadi, tapi juga tentang masa depan kami, tentang impian-impian kecil yang ingin kami wujudkan bersama. Suatu sore, suamiku mengajakku berjalan-jalan ke sawah di belakang rumah. Udara terasa segar setelah hujan. Kami berjalan beriringan, menikmati pemandangan hijau yang membentang luas. "Sayang," katanya tiba-tiba, "aku ingin meminta maaf lagi. Aku tahu maaf saja tidak cukup. Tapi aku benar-benar ingin kau tahu betapa aku menyesal." Aku menatapnya. Ada ketulusan di matanya yang dalam. "Aku tahu, Mas. Aku sudah memaafkanmu," kataku, suaraku lembut. Tapi proses untuk benar-benar melupakan dan membangun kembali kepercayaan ini butuh waktu. Ia tersenyum tipis. "Aku akan menunggu, sayang. Berapapun lamanya." Kami duduk di tepi pematang sawah. Ia menggenggam tanganku. Genggaman itu terasa hangat, berbeda dari beberapa bulan lalu yang terasa dingin dan canggung. Aku tidak menarik tanganku. Aku membiarkannya. "Aku sudah memutuskan untuk fokus pada pekerjaanku di kantor desa, sayang," katanya. "Aku ingin menjadi suami yang baik yang bisa kau banggakan." Aku tersenyum. "Itu sudah cukup, Mas. Aku hanya ingin kau jujur padaku." Ia mengangguk. "Aku janji." Aku melihat ke arah matahari yang mulai terbenam, mewarnai langit dengan jingga dan ungu. Indah sekali. Seperti hubungan kami yang perlahan mulai pulih, seperti bunga yang kembali mekar setelah badai. Ada satu hal lagi yang ingin aku tanyakan kepadanya. "Bagaimana dengan wanita itu, Mas?" Ia menatapku, matanya sedikit ragu. "Aku sudah memblokir semua kontaknya, sayang. Aku juga sudah bicara dengan pimpinan di kantornya, meminta untuk tidak lagi bekerja sama dengannya." Aku mengangguk. Setidaknya, ia serius. "Aku tahu, sayang. Ini mungkin tidak akan pernah bisa sepenuhnya hilang dari ingatanmu," katanya, nadanya sedikit sedih. "Tapi aku akan berusaha setiap hari untuk membuatmu percaya bahwa aku layak mendapatkan kesempatan ini." Aku memejamkan mata sejenak, menghirup napas dalam-dalam. "Aku juga akan berusaha, Mas." Malam itu, saat kami kembali ke rumah, suasana terasa lebih ringan. Kami makan malam bersama, dan ada obrolan-obrolan kecil yang kembali mengisi keheningan. Aku melihat suamiku tertawa, tawa yang dulu sempat hilang dariku. Aku masih sesekali merasa khawatir. Trauma itu tidak akan mudah hilang. Tapi aku memilih untuk percaya.
Aku memilih untuk memberikan kesempatan. Bukan hanya untuknya, tapi juga untuk diriku sendiri, untuk kebahagiaan kami. Aku tahu ini bukan akhir dari cerita. Ini adalah awal dari babak baru. Babak di mana kami akan belajar dari kesalahan, saling menguatkan, dan membangun kembali apa yang sempat hancur. Kue ulang tahun yang berisi bukti perselingkuhan itu kini hanya tinggal kenangan. Sebuah kenangan pahit, namun juga sebuah pengingat akan kekuatan yang kumiliki, dan sebuah pelajaran berharga tentang kejujuran dan kepercayaan dalam sebuah hubungan. Aku menatap suamiku, yang kini sedang membantuku mencuci piring. Ada senyum kecil di bibirku. Senyum yang tulus, senyum yang mengandung harapan. Semoga kami bisa melewati ini semua bersama-sama. Setahun berlalu sejak malam ulang tahun yang mengubah segalanya itu. Kehidupan kami kini jauh lebih tenang, lebih jujur, dan lebih damai. Suamiku benar-benar menepati janjinya. Ia menjadi sosok yang lebih baik, lebih perhatian, dan lebih terbuka. Ia tidak lagi pulang larut, tidak ada lagi panggilan telepon misterius, dan tidak ada lagi alasan-alasan yang mencurigakan. Setiap hari, ia berusaha menunjukkan penyesalannya, menunjukkan bahwa ia benar-benar ingin membangun kembali kepercayaan yang sempat hancur. Aku sendiri juga telah banyak berubah. Aku tidak lagi sering murung, tidak lagi diliputi kecurigaan. Luka itu memang tidak sepenuhnya hilang, namun ia telah berubah menjadi sebuah bekas luka yang mengingatkanku akan kekuatan yang kumiliki. Kami berdua belajar banyak dari kejadian ini. Kami belajar bahwa komunikasi adalah kunci dalam sebuah pernikahan. Kami belajar bahwa kejujuran adalah fondasi yang tak tergantikan. Dan kami belajar bahwa kesabaran dan kemauan untuk memaafkan adalah jalan menuju penyembuhan. Aku masih mengajar di madrasah, dan suamiku semakin sukses di kantor desa. Kami sering menghabiskan waktu bersama, entah itu hanya sekadar duduk-duduk di teras sambil membaca buku, atau berjalan-jalan sore di sawah. Hubungan kami dengan Ibu Fatma dan tetangga lain juga semakin baik. Mereka melihat perubahan dalam diri suamiku, dan mereka mulai memberikan dukungan. Aku merasa diterima dan dihargai. Suatu hari, aku sedang membersihkan rumah dan menemukan kotak kecil yang berisi ponsel suamiku dan bukti-bukti perselingkuhan yang dulu kusembunyikan di dalam kue. Aku menatapnya sejenak. Dulu, benda-benda ini adalah sumber kesakitan yang luar biasa. Kini, mereka hanya menjadi pengingat. Aku tersenyum tipis, lalu menutup kotak itu kembali. Aku tidak lagi membutuhkan bukti-bukti ini. Kepercayaan sudah mulai tumbuh kembali, perlahan namun pasti. Dan itu jauh lebih berharga daripada semua bukti di dunia. Beberapa minggu sebelum ulang tahun suamiku tiba lagi, aku mulai merencanakan sesuatu. Bukan lagi kejutan yang berisi bukti pengkhianatan, melainkan kejutan yang berisi harapan dan cinta yang tulus. Aku memutuskan untuk membuatkannya kue lagi. Kali ini, tidak ada yang disembunyikan di dalamnya. Hanya ada cinta, ketulusan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Di malam ulang tahunnya, kami duduk berdua di meja makan. Aku menyajikan kue coklat yang kubuat. Suamiku tersenyum melihatnya. Ia tahu betapa berarti kue ini bagi kami. "Selamat ulang tahun, Mas," kataku, suaraku penuh kasih sayang. "Semoga panjang umur, selalu diberkahi Allah, dan semoga kita selalu bisa menjaga amanah ini." Ia memelukku erat. "Terima kasih, sayang. Terima kasih sudah memberiku kesempatan kedua." Aku membalas pelukannya. Aku tahu, tidak ada pernikahan yang sempurna. Setiap pernikahan pasti akan melewati badai.
Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi badai itu, bagaimana kita belajar dari kesalahan, dan bagaimana kita bangkit bersama. Aku menatap lilin-lilin kecil di atas kue. Nyalanya berkedip-kedip, seperti harapan yang tak pernah padam. Aku tersenyum. Bukan lagi senyum ironi, melainkan senyum kebahagiaan yang tulus. Aku telah melewati badai, dan aku keluar sebagai pemenang. Aku adalah seorang istri yang kuat, seorang wanita yang tak mudah menyerah. Dan aku siap menghadapi babak-babak selanjutnya dalam hidup ini, bersama suamiku, dengan cinta dan kejujuran sebagai panduan kami.